Kenalan dulu ya, perkenalkan, nama kakak Darti Rosnita, panggil saja Kak Darti. Boleh perkenalan juga Kak? Nama saya Stefani. Stefani. Nah, Stefani sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2. Baik, terima kasih kepada Stefani yang sudah mau mempercayakan saya untuk mendengarkan keluh kesahnya. Boleh diceritakan apa masalahnya? Gimana ya Bu? Saya merasa aneh dengan teman-teman saya. Aneh bagaimana maksudnya? Saya merasa saya dikucilkan. Karena selalu teman-teman saya menunjukkan saya Bu. Padahal saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun Bu. Setiap saya minta bantuan, pasti saya selalu memberikan imbalan. Setiap mereka minta bantuan, saya tidak pernah meminta mereka untuk memberikan imbalan. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Sudah lama sekali, tapi puncaknya baru akhir-akhir ini Bu. Setiap saya mau ngobrol, mau berkumpul sama mereka, mereka malah menjauhi saya Bu. Semuanya tidak ada yang mendekati saya. Stefani mungkin ada melakukan kesalahan atau membuat mereka merasa kesal, jengkel, mungkin dengan perkataan atau perbuatan Stefani. Saya merasa saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saya juga nggak tahu kata-kata kesalahan saya gimana. Kapan mereka mulai menjauhi? Saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Setiap saya minta bantuan, saya selalu memberikan kata imbalan. Setiap mereka minta bantuan sama saya nggak pernah minta imbalan sama mereka. Jadi saya nggak tahu Bu kata-kata kesalahan saya gimana. Maksudnya? Ya saya kan anak tunggal Bu, dan saya juga berasal dari keluarga kaya Bu. Jadi mungkin saja mereka iri kepada saya Bu. Tapi saya nggak pernah memberikan atau menampakkan kekayaan saya sama mereka. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu kepada teman-temanmu? Ya jelas Bu, saya punya segalanya, sementara mereka nggak punya apa-apa. Apakah baik sikap kamu seperti itu terhadap teman-teman kamu? Kamu kan berpikirnya seperti itu. Sikap yang mana ya Bu? Saya selalu baik sama mereka, dan saya akui memang mereka memang sering meminta tolong sama saya, tapi saya juga memberikan mereka imbalan. Ya, sikap seperti itu. Bagaimana cara kamu meminta tolong kepada mereka? Coba deh kamu contohkan kepada ibu bagaimana kamu meminta tolong. Bagaimana cara kamu meminta tolong kepada teman-teman kamu? Maksudnya itu gimana? Maksud ibu, coba kamu peragakan bagaimana cara kamu biasanya meminta tolong kepada teman-teman kamu. Biasalah Bu, kalau ada yang mau fotokopi makalah, saya akan bilang pada mereka. Sekalian juga Bu, ya kopikan saya satu kayak gitu. Terus itu kan biasa Bu. Terus saya juga suka minta tolong pada teman-teman dekat saya untuk membawakan tas saya Bu. Saya bilang bawain tas saya dong kayak gitu. Tapi saya nggak sadar Bu minta tolong. Kok Bu saya juga masih mereka uang lelahnya juga Bu, imbalan. Ya kan saya sering juga minta mereka Bu untuk makan siang. Apakah seperti itu yang kamu maksud minta tolong? Di rumah juga setiap saya minta tolong seperti itu Bu. Itu kan biasa Bu, seperti apa yang saya lakukan Bu. Maksud ibu, apakah seperti itu cara kamu minta tolong tanpa adanya kata
coba deh kamu bayangkan, seandainya kamu yang meminta bantuan, kamu yang dimintai bantuan oleh teman-teman kamu atau orang lain. Nah, orang lain tersebut misalnya ingin minta tolong pada kamu untuk membawakan tasnya contohnya. Lalu orang tersebut bilang seperti ini. Nih, tadi siapa namanya? Stefani. Nah, Stefani, bawain tasku dong. Nah, apakah kamu mau menolongnya? Tidak, saya mungkin akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya walaupun dia itu sahabat saya sendiri. Nah, sekarang misalnya nih, kamu mau menolongnya. Setelah kamu menolong temanmu, kamu diberi imbalan berupa uang atau imbalan lainnya. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya merasa kayak menjadi pembantu. Nah, itulah yang dirasakan oleh teman-teman kamu sebenarnya. Mereka hanya ingin kamu berubah, tidak lagi bersikap seperti itu yang kamu tunjukkan selama ini. Tapi kenapa mereka tidak langsung bilang sama saya tentang kesalahan saya, tentang kesalahan saya? Mungkin karena mereka takut mengungkapkannya kepada kamu dan mereka ingin perubahan itu langsung dari diri kamu sendiri. Mereka ingin kamu menyadari kesalahan yang telah kamu perbuat. Sesungguhnya kan kamu meminta tolong tanpa ada katanya tolong itu bukan meminta tolong, itu menyuruh sebenarnya. Kan sebaiknya kan kalau kita mau meminta tolong itu lebih baik ada kata tolongnya. Jadi apa yang harus saya lakukan dari diri saya sendiri? Ibu pikir kita bisa memulainya dari hal yang sederhana nih, misalnya dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan. Contohnya ya, misalnya kamu ingin meminta tolong untuk mengkopikan makalah pada teman kamu. Nah, kamu bisa seperti itu, tolong dong kopikan juga makalahnya buat saya. Atau kamu mau meminta tolong untuk membelikan pulpen, kamu bisa meminta tolong dengan kata tolong awalnya. Sekarang coba deh kamu peragakan, misalnya ibu ini adalah teman kamu ingin ibu membantu untuk mengembalikan buku pustaka yang kamu pinjam. Nah, bagaimana nih cara kamu meminta bantuan kepada ibu, atau bagaimana cara kamu kata-kata kamu untuk meminta bantuannya? Gimana ya, Bu? Saya misalkan ibu adalah teman saya yang bernama Sani ya, Bu. Mungkin seperti ini. Dan saya tidak sempat ke pustaka hari ini. Bisa tolong nggak saya mengambilkan satu buah buku di pustaka ini? Nah, coba contoh satu lagi. Nah, ini saya banyak bawaan barang. Minta tolong nggak bawain tas saya? Bagus, bagus sekali ya. Nah, jadi seperti itu yang ibu maksud. Kemudian nih satu lagi, pada saat kita meminta tolong pada orang lain, orang lain tersebut tidak selalu menginginkan imbalan berupa materi, tapi dengan ucapan terima kasih yang tulus yang itu pun sudah cukup. Imbalan, setiap kamu minta tolong, kamu memberi imbalan kepada orang teman kamu, itu mereka berpikir sebagai tidak dianggap sebagai teman. Misalnya selalu diberi imbalan dengan kata-kata tidak menyisipkan kata-kata tolong. Sebenarnya dengan ucapan terima kasih pun mereka sudah sangat senang sekali kepada kamu ketika kamu meminta tolong kepada temanmu. Oh, gitu ya, Bu. Baiklah, Bu, saya akan coba mengubah sikap saya. Oke, bagus. Kapan nih kita akan mulai merubahnya? Nanti, Bu, setelah konseling
ini selesai, Bu, jika saya ingin minta tolong pada mereka, kepada mereka, Bu, menurut saya ketika bertemu mereka nanti, saya akan langsung memperagakan seperti apa yang sudah Ibu ajarkan tadi. Baiklah, Ibu tunggu ya bagaimana perubahannya. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling ini? Namanya, Bu, meskipun saya belum mencoba yang kita peragakan tadi, yang sudah Ibu ajarkan juga tadi pada teman-teman saya, tapi saya merasa lega, Bu, bahwa ternyata bukan mereka yang menilai saya, tapi karena sikap saya yang juga ada salahnya sama mereka, yang dimana saya kurang berterima kasih dan tidak ada kata minta tolongnya sama mereka. Bagus sekali ya. Jadi intinya kalau kamu mau meminta tolong kepada teman-teman kamu, itu harus menyisipkan kata tolong dan ucapan terima kasih kepada teman kamu ya. Jangan selalu berpikir beranggapan bahwa imbalan itu adalah sesuai dengan apa yang kita berikan kepada teman kamu. Oke. Apa nih, kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perubahan yang telah kamu lakukan. Kayaknya minggu depan lagi. Minggu depan ya, di hari yang sama. Berarti kita konseling di hari yang sama dan di jam yang sama. Baiklah, Ibu tunggu ya kamu minggu depan di sini. Terima kasih sudah mempercayakan Ibu untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Dan nanti pada teman-teman kamu coba diperagakan ya ketika kamu ingin meminta tolong kepada teman kamu. Ya, Bu, saya juga terima kasih sama Ibu atas konseling Ibu. Saya merasa baik. Sepertinya konseling kita sendiri. Kita mulai minggu depan lagi. Kita tutup ya konselingnya.